Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Ersa. Perkenalkan, nama saya Nizia Putri Pratiwi dari Program Studi Manajemen Universitas Serang Raya, dan ini rekan saya Maudal Nurbaida. Jadi sebelumnya kami mengucapkan terima kasih yang sebetulnya kepada Mbak karena telah berkenan meluangkan waktu untuk menerima kita dan juga memberi kesempatan kepada kita buat melakukan wawancara. Jadi tujuan kedatangan kita pada hari ini itu untuk melakukan wawancara sebagai bagian dari tugas mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Jadi khususnya itu mengenai hubungan human capital management dengan strategi bisnis perusahaan. Informasi yang Mbak sampaikan nanti itu akan kami gunakan sebagai bahan pembelajaran dan penyusunan laporan observasi. Apabila Mbak berkenan, kami ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Udah. Pertanyaan tinggi ya Kak. Apa saja bentuk program learning and development atau pengembangan karyawan yang dijalankan oleh perusahaan ini? Untuk mengembangkan development itu learningnya kita selalu mengadakan pelatihan untuk karyawan-karyawan, baik karyawan tetap maupun karyawan tidak tetap. Itu tergantung oleh kuota yang disediakan dengan perusahaan. Jadi kita selalu mengusahakan karyawan-karyawan di Skovindo untuk bisa mengikuti pelatihan-pelatihan seperti sebenarnya kemarin itu ada pelatihan soal ASE, itu tentang kayak K3 atau bentuk keamanan dalam perusahaan sih itu. Lalu gimana perusahaan Skovindo ini mengevaluasi program pelatihan tersebut itu berhasil meningkatkan kompetensi pada kinerja karyawan? Kalau dicabut kita tidak mengevaluasinya karena itu adalah pekerjaan dari perusahaan SDM-nya. Jadi kita hanya melakukan analis atau enggak bagaimana nih apakah ada perkembangan dengan karyawan yang telah mengikuti pelatihan tersebut atau masih kurang atau ada yang perlu dibenahi dan cara karyawan tersebut dalam mengikuti pelatihan tersebut atau bagaimana dia dalam beradaptasi ke pelatihan tersebut. Itu sih. Menurut Mbak, apa tantangan utama dalam menyelaraskan strategi sumber daya manusia dengan strategi bisnis perusahaan? Dalam strategi bisnis dengan sumber daya manusia ya, mungkin lebih ke ini sih, karena ini kan seperti itu ada karyawan yang ke lapangan, ya kan? Ada karyawan ke lapangan, ada juga karyawan yang mengerjakan proyek setiap bulannya, karena di sini saya mengerjakannya proyek. Jadi kita lebih tantangannya adalah bagaimana kita melakukan lebih bagaimana kita membuat karyawan tersebut bisa beradaptasi tiap proyek-proyek yang ada. Itu kan berkaitan langsung dengan customer, berkaitan langsung dengan proyek-proyek yang berbeda, ada macam-macam proyeknya sesuai dengan jasa yang ada di Skovindo. Lalu itu sih tantangannya dalam resource di sini.
Dari tantangan tersebut, kayak misalkan ada langkah atau gak strategi yang biasa perusahaan buat mengatasi tantangan tersebut? Dalam mengatasi tantangannya ya kita mengikuti karyawan tersebut mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada dari pusat. Juga kita kalau bisa sih selalu mengerjakan apa yang harus kita lakukan ya dalam setiap proyeknya, memaksimalkan dan meminimalisir komplainan dari klien. Kalau bisa sih jangan ada komplainan dari klien ya. Kita selalu mengusahakan tidak ada komplainan dari klien. Seperti itu. Terus juga bisakah Mbak memberikan kayak contoh nyata mengenai kebijakan SDM untuk memberikan kontribusi langsung terhadap hasil atau kinerja pada perusahaan seperti itu? Contoh nyata kebijakan SDM. Salah satu contoh nyatanya itu pelatihan. Jadi setiap bidang pasti ada berbagai pelatihan, baik dalam marketing itu mengikuti atau di sini sebenarnya PDO ya, itu dalam mengikuti pelatihan marketing digital marketing dari pusat. Kita selalu mengikut dan juga dalam pelatihan dalam sertifikasi untuk karyawan-karyawan di lapangan, seperti itu sih. Terus juga gimana perusahaan Sukuvindo ini mengukur keberhasilan kebijakan SDM tersebut sehingga dapat mengetahui dampaknya pada tujuan perusahaan? Yang pasti kita mengukur ketika sudah tidak ada kegagalan dalam setiap proyeknya, setiap kerjaannya, itu sih. Itu adalah bentuk keberhasilan. Namun kalau misalnya masih ada hal yang harus direvisi, itu harus segera direvisi, harus segera dibenahi gitu. Sebagai pertanyaan terakhir, jadi menurut Mbak, seberapa penting peran Human Capital Management ini dalam meningkatkan daya saing perusahaan di tengah persaingan bisnis saat ini? Menurut saya sangat penting karena kita kan menjaga hubungan antar karyawan dengan agar karyawan tersebut bisa menjaga hubungan antar klien juga. Dan seperti yang saya bilang sebelumnya, karena kita juga selalu melakukan pelatihan, jadi kita selalu mengusahakan agar semua hal itu dikerjakan dengan rapi, dengan baik, dengan tidak ada kesalahan sih. Baik Mbak, demikian seluruh pertanyaan yang dapat kami sampaikan. Kami mengucapkan makasih yang sebesar-besarnya atas waktu, kesempatan, serta informasi yang telah Mbak berikan kepada kita. Jawaban dan pengalaman yang Mbak sampaikan sangat bermanfaat, serta menambah wawasan kami dalam penerapan Human Capital Management dalam mendukung strategi bisnis perusahaan. Mohon maaf apabila selama proses wawancara terdapat pertanyaan maupun tutur kata dari kami yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.